Di sebuah desa yang damai, hidup seorang pria tua bijaksana bernama Arif. Namanya dikenal di seluruh desa karena kecakapannya dalam mengelola waktu. Meski usianya sudah lanjut, kakek Arif tetap menjalani hari-harinya dengan penuh produktivitas. Setiap pagi, ia terlihat sibuk di kebunnya, memberi makan hewan ternak, membaca buku, dan membantu tetangganya. Semua itu dilakukannya tanpa terlihat tergesa-gesa. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka mendatangi kakek Arif. Raka adalah seorang pedagang yang sibuk, tetapi selalu merasa waktunya tidak pernah cukup. Ia sering kehabisan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, apalagi untuk hal-hal yang ia sukai. "Kakek," kata Raka sambil menghela nafas, "bagaimana caranya kakek bisa menyelesaikan begitu banyak hal dalam sehari? Aku merasa tidak pernah punya cukup waktu." Kakek Arif tersenyum. Ia lalu mengajak Raka masuk ke dalam rumahnya. Di sana, ia mengambil sebuah jam pasir tua yang terletak di atas meja kayu. Pasir di dalamnya tampak mengalir perlahan dari atas ke bawah. "Lihat jam pasir ini," kata kakek Arif sambil meletakkannya di meja. "Setiap butir pasir yang jatuh melambangkan waktu kita." Ia terus bergerak, tidak peduli apa yang kita lakukan. Raka mengangguk, tetapi masih belum mengerti maksud kakek Arif. "Apa hubungannya dengan caraku mengelola waktu, Kek?" Kakek Arif mengambil segenggam batu kecil dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. "Bayangkan, ini adalah tugas besar yang harus kamu selesaikan," katanya. Lalu ia mengambil beberapa kerikil kecil dan menambahkannya ke atas meja. "Dan ini adalah tugas-tugas kecil. Terakhir, ini butiran pasir, yaitu gangguan atau hal-hal kecil yang sering mencuri perhatianmu." Kakek Arif mengambil sebuah toples kaca kosong. "Jika kamu mengisi toples ini dengan pasir terlebih dahulu," katanya sambil menuangkan pasir ke dalam toples, "maka tidak ada ruang untuk batu besar atau kerikil." Ia kemudian mencoba memasukkan batu besar, tetapi batu itu tidak muat karena toples sudah penuh dengan pasir. "Tapi, jika kamu memasukkan batu besar lebih dulu," lanjutnya, sambil mengosongkan toples dan mengisinya dengan batu besar, dan kemudian menambahkan kerikil, dan terakhir pasir, maka semuanya bisa muat dengan sempurna. Raka memperhatikan dengan takjub. "Jadi, kakek ingin mengatakan bahwa aku harus memprioritaskan hal-hal besar lebih dulu?" "Benar," jawab kakek Arif. "Dalam hidup, waktu kita terbatas seperti toples ini. Jika kamu menghabiskan waktumu untuk hal-hal kecil atau gangguan, kamu tidak akan punya ruang untuk hal-hal penting. Tapi jika kamu memulai dengan tugas besar dan penting, maka tugas kecil akan menemukan tempatnya, dan gangguan tidak akan terlalu berarti." "Tapi bagaimana aku tahu apa yang akan menjadi prioritasku, Kek?" tanya Raka. Kakek Arif tersenyum bijak. "Mulailah dengan bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar penting untuk hidupmu? Apa yang akan membawa manfaat terbesar? Fokuslah pada hal-hal itu setiap pagi. Jangan biarkan pasir-pasir kecil berupa media sosial, gosip, atau rasa malas memenuhi waktumu sebelum kamu menyelesaikan tugas besar." Hari itu, Raka pulang dengan hati yang penuh kesadaran baru. Ia mulai menerapkan pelajaran dari kakek Arif. Setiap pagi, ia menulis 3 hal terpenting yang harus ia selesaikan hari itu. Ia memastikan menyelesaikan batu besar sebelum membiarkan dirinya terganggu oleh hal-hal kecil. Dalam beberapa minggu, ia merasa lebih produktif dan hidupnya menjadi lebih teratur. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki. Dengan memprioritaskan hal-hal penting dan mengelola gangguan, kita dapat mengisi hidup dengan produktivitas dan kepuasan. Mulailah setiap hari dengan fokus pada batu besar, dan biarkan yang lain mengikutinya.